Halo, Billy di sini. Kali ini gue mau bikin video soal rekomendasi power supply yang paling minimal buat komputer rakitan kalian, oke? Oke, jadi power supply itu seperti yang gue jelasin di video sebelumnya, itu power supply adalah jantung dari komputer itu sendiri. Jadi ya power supply itu penting banget ya buat komputer kita. Jadi sebenarnya power supply itu hal yang nggak boleh kita kompromi ya ketika kita beli atau kita ngerakit komputer untuk investasi kita ya, untuk kegiatan kita. Di tahun 2022 ini dari gua adalah pertama itu aja harus 80 plus ya, 80 plus. Jadi ada tulisan, ada logo 80 ya kan, di stiker gitu 80, bawahnya ada tulisan plus. Bukan 80 terus ada plus di sampingnya, bukan ya. Jadi 80 plus. Kalau ada itu kita bisa jamin kalau efisiensi atau kemampuan dari PSU tersebut ya 80% dari yang diiklanin ya, atau yang tertera gitu, misalkan 400 watt jadi kemampuannya bisa ngeluarin 80%, efisiensinya. Jadi ya standar minimal dari gua itu 80 plus. Dan by the way 80 plus juga ada banyak ya, jadi dimulai dari 80 plus white atau 80 plus biasa, 80 plus bronze, 80 plus silver, walaupun silver gue jarang ngeliat ya, 80 plus gold, 80 plus platinum, 80 plus titanium yang paling pure ya, yang paling apa itu ya sebetulnya, yang paling efisien banget gitu. Terus rekomendasi power supply minimal yang gue bakal beli sih ya, kalau gue itu tergantung rakitannya ya. Tentu aja yang pertama kita harus tahu rakitan kita jumlah daya yang dikonsumsi berapa ya. Tapi kalau menurut gue sih di VGA kelas 1050 gitu, 1650 itu 400 watt itu udah minimal ya, biar minimum 400 watt. 80 plus bronze itu udah minimum banget ya. Jadi standar dari gue 400 watt. Kalau bisa sih 450 atau 500 watt lah. Itu minimum banget ya. Tapi ingat, yang pertama harus 80 plus dulu, baru kita bisa ngeliat PSU dayanya berapa ya. Terus yang gue rekomendasiin ketiga adalah dari brandnya ya. Nah, kalau dari brand ini kita bisa ngeliat brand itu terkenal atau enggak bagi kita yang awam ya. Kalau kita ngeliat dari pasarnya atau kita ngeliat di grup-grup itu rekomendasi orang-orang itu pakai power supply apa gitu. Kalau di grup kadang-kadang itu dibuat semacam tangga ya, tangga misalkan PSU ini nih PSU mahal dan berkualitas, ini sedang dan ya oke lah gitu, yang bawah tentu aja yang entry yang aman gitu untuk dipakai dengan harga terjangkau tentu aja. Oke, jadi brand terkenal yang gua tahu ya, yang masuk di rekomendasi PSU di tahun 2022 versi gua ya, pertama kita mulai dari kelas entry dulu ya mungkin ya. Pertama Enlight ya, Enlight. Terus yang kedua First Player, yang ketiga Aerocool, yang keempat FSP, yang kelima ada Superflower, yang keenam ada Corsair, yang ketujuh ada Asus ya, Asus TUF itu, yang kedelapan ada MSI, yang kesembilan ada Sonic ya. Sonic itu kayaknya Sonic itu paling the best power supply in the world. Sonic itu the best power supply in the world. Jadi kalau kalian ngecek harganya berapa, walaupun kelas entry-nya itu bisa jutaan ya, tapi emang the best sih. Yang udah dijamin dengan garansi yang panjang, yang udah supportnya udah emang udah veteran di dunia power supply ya, si Sonic itu. Terus keempat tentu aja yang gue rekomendasiin adalah garansi ya. Soal garansi ingat ya, garansi itu kenapa sebuah vendor atau sebuah pembuat produk itu ngasih garansi, berarti tandanya dia atau pembuat produk itu yakin kalau barang itu nggak kenapa-napa walaupun tercover sama garansi di waktu tertentu. Jadi misalkan ada produk yang ngasih garansi 1 tahun, berarti
kemungkinan kecil banget barang itu bermasalah di kurun waktu 1 tahun itu ya. Makanya mereka berani ngasih garansi ya. Dan garansi power supply yang gue rekomendasi minimal banget itu 3 tahun ya. Walaupun gue rekomendasi 5 tahun sih. 3-5 tahun itu dalam minimal lah, minimal. Terus terakhir rekomendasi PSU yang perlu dilihat ya. Rekomendasi PSU di tahun 2022 yang perlu diperhatikan adalah yang kelima adalah review. Jadi review dari orang-orang atau dari komunitas atau dari grup itu seperti apa. Misalkan ya bisa aja ada kejadian yang gue sebutin tadi, brand-brand tersebut ada di seri mana atau di model mana itu ada kecacatan gitu ya. Kayak misalkan, oh ya tadi lupa brand 1 EVGA, Be Quiet juga ada yang bagus juga ya, jadi 2. Kayak ada contohnya kasus EVGA itu EVGA itu contohnya pernah punya kasus yang power supply class entry-nya tuh bermasalah. Cuman nggak tahu, itu sih gue dengar beritanya di luar negeri, nggak tahu kalau di Asia ya, kan beda kan distrik Asia sama distrik Amerika atau Eropa gitu ya. Jadi jangan lupa kalian ngecek review barang tersebut ya, entah itu di toko online atau di grup sih. Kalau gue saran sih di grup komunitas gitu. Kalau gue komunitas Facebook ya, bisa dilihat reviewnya atau bisa di artikel-artikel ya, atau di video-video ya. Jadi untuk PSU baru ya, power supply yang benar-benar baru, benar-benar segel, itu gue rekomendasiin kisaran harganya yang paling kecil, yang paling rendah 400.000 untuk sekarang. 400.000 itu Enlight Black Silver 400 watt 80 plus white 80 plus bronze, garansi 3 tahun, garansi 35 tahun ya. Itu 400.000 pas ya, itu untuk bare minimum banget. Tapi gue rekomendasiin sih uang kalian ya 500-600 ribu ya. Jadi bisa lebih punya pilihan gitu untuk entry level. Kayak kalau 600 ribu itu kita bisa dapat FSP, bisa dapat EVGA, bisa dapat First Player, bisa dapat Aerocool, bisa dapat Enlight, bisa dapat banyak ya pilihannya ya. Gue nggak tahu kalau Corsair atau Seasonic ngeluarin semurah itu ya untuk yang baru ya. Oke, jadi recapnya yaitu 5 hal yang perlu diperhatikan dalam beli power supply adalah di tahun 2022 ini adalah pertama tentu aja harus 80 plus ya. Ingat di stiker tulisannya 80, bukan plus tapi 80, di bawahnya ada tulisan PLUS plus. Oke. Tuh. Kalian bisa ngecek di kalau kalian ngecek di Google atau browsing, surfing, kalian bisa cek 80 plus certificate ya. Nanti kalian bisa lihat ya, yang basically butuh langkah-langkah yang agak rumit ya, emang agak detail, tapi worth it sih kalau kalian buat kalian para perakit komputer ya. Atau kalian bisa percaya dengan 80 plus stiker itu, walaupun ada counterfeit 80 plus stiker, jadi tetap kita harus, saran gue tetap harus lihat di sertifikat di official websitenya. Terus yang kedua adalah soal daya ya. Dayanya minimal bagi gue adalah 400 watt ya, minimal 400 watt. Jadi efisiensi udah 80 plus white atau bronze, terus 400 watt. Kalau bisa 450 atau 500 itu lebih baik. Terus yang ketiga brandnya ya, ketiga brandnya udah 80 plus, udah 400 watt, 450 watt. Yang ketiga ini brandnya. Jadi kalau brand terkenal, brand-brand yang direkomendasiin teman-teman di grup kalian atau ya yang kalian sering dengar, itu berarti udah bagus dan aman untuk dipakai, untuk investasi kalian bisa beberapa tahun ya dipakai gitu, dan komponen komputer kalian lebih aman gitu untuk disandingkan dengan PSU itu. Tadi ingat ya, ada beberapa brand yang banyak, tadi ada dari 11 ya. Gue sebutin lagi brandnya adalah, gue sebutin dari yang paling atas, Seasonic, Corsair ya, gue sebutin ya, Seasonic, Corsair, MSI, Asus, EVGA, First Player, Aerocool, Enlight ya, Enlight, terus apa lagi, FSP, terus Thermaltake,
terus Cooler Master juga itu bagus-bagus ya. Brand-brand tersebut banyak sih brand-brand yang bagus, cuman banyak juga brand-brand yang nggak bagus gitu, yang nggak gue rekomendasikan atau yang bisa disebut PSU abal-abal gitu ya. Terus keempat adalah review dari review dari teman-teman kalian ya, dari teman-teman dari komunitas kalian gitu. Ini PSU ini bagus apa enggak, PSU ini jelek atau enggak, PSU ini kelebihannya apa, PSU ini sesuai dengan budget atau spesifikasi sistem komputer kalian atau enggak gitu. Itu penting banget, jadi kalian perlu punya komunitas rakit atau komunitas pecinta komputer atau perakit komputer gitu-gitu ya. Jadi review kalian bisa lihat di situ, atau enggak kalian lihat di toko online, di video-video, di review orang-orang ya. Oke. Terus yang terakhir di harga ya. Jadi harga untuk PSU berkualitas baru yang benar-benar baru adalah minimal 400.000. Kalau gue lihat ya di toko online ya, 400.000 itu dapat yang Enlight Black Silver 400 watt. Itu minimal, bare minimum banget. Jadi gue saran sih budget kalian 500 atau 600 lah minimal. Jadi pilihan kalian lebih banyak di merek-merek lain dan punya kelebihan masing-masing, kekurangan masing-masing ya. Nama juga produk ya. Oke, jadi itu aja dari gua. Kalau gitu, kalau kalian suka video ini kalian bisa like, dan kalau kalian mau share dan jika ini patut di share kalian bisa share. Terus kalau kalian nggak mau ketinggalan video gue selanjutnya, kalian bisa berlangganan atau subscribe. Terus kalau kalian mau konten yang lain atau I don't know topik yang lain, kalian bisa komen ya di komentar ya. Kalau nanya-nanya silakan, santai aja, bebas aja. Oke, kalau gitu sampai ketemu di video selanjutnya. Dadah.